Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita dapat melakukan pembelajaran meskipun melalui daring dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi kapitalis serta sistem ekonomi sosialis. Apa itu sistem ekonomi kapitalis? Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah apa saja pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis itu? Yang pertama adalah hak milik swasta atau private property. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal. Yang kedua adalah individualisme ekonomi laissez-faire. Adanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Ketiga adalah pilar-pilar dari sistem ekonomi kapitalis dibina oleh tangan yang tak terlihat atau the invisible hand. Setiap individu dalam masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Dan terakhir adalah persaingan dan pasar-pasar bebas, free market competition. Pasar bebas menunjukkan ciri-ciri pembeli dan penjual dalam jumlah cukup banyak yang menyebabkan mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang yang bersangkutan, kemudian kebebasan para pembeli serta penjual yang tidak dihalangi oleh pembatasan-pembatasan ekonomi atas permintaan dan penawaran. Jadi ada pasar bebas dalam pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya adalah kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah kelangkaan atau scarcity, sumber-sumber ekonomi. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan terbatasnya barang-barang ekonomi yang tersedia. Jadi muncullah scarcity itu dikarenakan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan barang-barang ekonomi yang tersedia itu terbatas seperti itu. Yang kedua adalah pandangan tentang nilai atau value barang. Nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faidah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Di sini ada dua kategori tentang nilai barang dan jasa, yaitu yang berkaitan dengan nilai kegunaan suatu barang bagi individu yang disebut nilai guna atau utility value, dan yang berkaitan dengan nilai suatu barang terhadap barang lainnya disebut nilai tukar atau exchange value. Yang terakhir adalah peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam mekanisme ini disebutkan bahwa mekanisme ini mengakibatkan kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki para produsen, sehingga rakyat lemah yang tidak memiliki kemampuan modal akan terlempar dari area produksi dan akhirnya menjadi masyarakat pinggiran atau marginal society. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis ini siapa saja yang bermodal maka akan akan memiliki kekuatan. Namun rakyat lemah yang tidak memiliki kemampuan modal akan dipinggirkan atau disebut dengan marginal society seperti itu. Lalu siapa tokoh pendiri sistem ekonomi kapitalis? Tokoh pendiri sistem ekonomi kapitalis adalah Adam Smith. Lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, ayahnya adalah pengacara dan pengawas keuangan bea nasabah.
Di usianya yang ke-14, Adam Smith belajar di Universitas Glasgow. Di tempat tersebut ia belajar filsafat moral, matematika, dan ekonomi politik. Banyak ekonom yang merujuk karya monumentalnya. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar. Maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Jadi bebas dari campur tangan pemerintah seperti itu. Lalu apa saja kelebihan serta kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis ini? Kelebihan yang pertama adalah kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi terbuka di pasar. Terus yang kedua adalah hasil dari kapitalisme adalah sistem ekonomi yang terdesentralisasi. Apa itu terdesentralisasi? Desentralisasi sendiri artinya adalah proses mendistribusikan atau menyebarkan power yang semua terpusat menjadi tersebar. Faktor ini dianggap sebagai salah satu kelebihan terbesar dari sistem ekonomi kapitalisme. Dalam perekonomian yang terdesentralisasi, individu memiliki lebih banyak pilihan dalam bisnis. Lalu apa kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis? Yang pertama adalah ekonomi kapitalis dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Karena dalam ekonomi kapitalis ini dijelaskan di awal bahwa tidak adanya intervensi dari pemerintah, maka yang terjadi di pasar persaingan tidak sehat tersebut. Yang kedua adalah kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Perusahaan bisnis akan melihat ekonomi dengan titik pandang materialistik. Jadi di sini titik tekannya adalah yang punya uang yang lebih berkuasa dalam sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme juga diyakini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dengan kekayaan dan kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ini beberapa kekurangan atau kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis. Lalu selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yang mana menyerahkan segala siklus ekonominya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian dari hulu hingga hilir dalam rantai perekonomian di masyarakat. Lalu prinsip dasar dari sistem ekonomi sosialis yang pertama adalah pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua adalah kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Yang terakhir adalah keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Beda halnya dengan ekonomi kapitalis yang awal, di sini ekonomi sosialis lebih perannya yang paling besar adalah pemerintah. Terus apa saja ciri-ciri ekonomi sosialis itu? Yang pertama adalah lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi belaka. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat di sini. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Jadi mulai dari alat-alat produksi hingga kebijaksanaan ekonomi yang berada di pasar, semuanya diatur oleh negara atau pemerintah.
Terus yang terakhir adalah sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi melahirkan kesadaran kolektivisme dan pola produksi melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Jadi kesadaran kolektivisme itu disebut dengan masyarakat sosialis, sedangkan kesadaran individualisme itu disebut dengan masyarakat kapitalis. Di sini juga dijelaskan mengenai kelebihan beserta kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu kelebihannya, semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Jadi ini titik lebihnya dalam sistem ekonomi sosialis. Karena dikendalikan oleh pemerintah, jadi kontrol atau pengawasannya mudah yang dilakukan oleh pemerintah. Terus yang kedua adalah tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok di antara anggota masyarakat. Yang terakhir adalah pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar atas barang dan jasa. Jadi yang mengatur dan membentuk harga pasar di sini juga pemerintah dalam menangani sistem ekonomi sosialis ini. Terus apa saja kekurangan dari sistem ekonomi sosialis? Yang pertama adalah melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu. Karena sudah diintervensi oleh pemerintah, jadi akhirnya dalam sistem ekonomi sosialis akan mematikan kreativitas dari individu yang ada di masyarakat. Terus yang kedua yaitu seringnya terjadi praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Yang terakhir adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan di dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada. Seperti itu. Itu beberapa kekurangan sistem dari ekonomi sosialis. Lalu siapa saja tokoh pendiri dari sistem ekonomi sosialis ini? Yang pertama adalah Karl Marx. Lahir di Trier, Jerman, 5 Mei 1818. Berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Marx kuliah ilmu hukum di Universitas Bonn. Setahun kemudian pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Karl Marx yang merupakan sosialis radikal yang memiliki pandangan bahwa hak individual harus dihapus, termasuk hak kepemilikan tanah. Jadi itu pandangan dari Karl Marx tentang sistem ekonomi sosialis. Terus yang kedua, pendirinya adalah S.T. Simon. Dipandang sebagai bapak sosialisme karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Mungkin hanya ini pertemuan tentang sistem ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.